Video ini akan menunjukkan pembuatan rangkaian LED tracer yang menggunakan IC 5555 sebagai osilator atau clock generator dan IC 4017 sebagai counter atau penghitung output LED. Yang pertama akan dilakukan adalah menyalakan power supply pada breadboard. Power supply akan diatur memiliki voltage 5 volt dan disambungkan ke breadboard tepat di negatif dan positifnya, merah sebagai positif dan hitam sebagai negatif. Kemudian juga dihubungkan breadboardnya di sini. Dengan begini semua komponen nantinya akan mendapatkan tegangan dan karena sama sebagai referensi. Dan berikutnya adalah memasang IC 555 atau timer. Kita lihat rangkaian di sini. Untuk timer, pin 8 dan pin 4 akan tersambung ke sumber tegangan. Pin 8 adalah ground, pin 8 adalah power, dan pin 4 adalah reset. Pin 4 disambungkan ke tegangan agar IC ini tidak terus-terusan terreset. Kemudian kita lihat yang selanjutnya adalah pin 1, ground tadi disambungkan ke ground. Pin 1 disambungkan ke ground sebagai referensi tegangan 0V. Berikutnya adalah pin 5. Pin 5 di sini akan dihubungkan ke ground dengan kapasitor 0,01 mikrofarad diantaranya. Hal ini untuk menstabilkan tegangan referensi internal dari timer. Kontrol voltage ini akan disambungkan ke ground melewati kapasitor. Yang selanjutnya ada pin 7, pin 6, dan pin 2 yang akan secara langsung tersambung ke rangkaian 2 resistor dan 1 polarized kapasitor ini. Pertama, kita akan mengambil resistor dan kapasitornya. Resistor ini memiliki besar resistansi 10.000 ohm. Ini R1 atau resistor 1, kemudian ada resistor 2 atau R2, dan kita juga akan menambahkan polarized kapasitor. Polarized kapasitor ini memiliki besar kapasitansi 4,7 mikrofarad. Kemudian, sesuai dengan rangkaian yang ada di web ini, pin 7 atau discharge disambungkan ke antara R1 dan R2. Fungsi pin ini adalah untuk mengosongkan atau mendischarge kapasitor. Sebelum itu, resistor 1, resistor 2, dan polarized kapasitor akan disambungkan terlebih dahulu. Dari sumber tegangan, lalu ke resistor 1, kemudian dari resistor 1 nyambung ke resistor 2, kemudian dari resistor 2 menyambung ke polarized kapasitor, kemudian dari polarized kapasitor, ujung yang negatif ini akan disambungkan ke tegangan negatif atau ground. Rangkaian yang ini telah selesai dibuat. Sekarang kita akan menyambungkan pin 6 dan pin 2
satu sama lain, kemudian ke antara resistor 2 dan polarized kapasitor. Pin 6 ini adalah threshold yang akan disambungkan ke pin 2, yaitu trigger. Keduanya ini akan terlibat dalam menentukan awal dan akhir pulsa. Setelah disambungkan antara pin 2 dan pin 6, mereka akan disambungkan juga ke antara polarized kapasitor dan resistor 2. Kemudian yang terakhir ada pin 3, yaitu output. Output ini akan disambungkan ke pin 14 dari tiket counter, yaitu clock, untuk mengantarkan output pulsa digital ke tiket counter. Pertama kita akan menambahkan tiket counternya, itu IC 4017. Ketika dari IC 555 akan dihubungkan ke pin 14 dari IC 4017. Kemudian kita selanjutnya akan menyambungkan pin 16 dari tiket counter ke sumber tegangan positif. Karena ini adalah powernya. Kemudian akan dihubungkan pin 8, 13, dan 15 dari tiket counter ke tegangan minus atau ground. Pin 8 ini adalah ground. Ini langsung dihubungkan ke tegangan minus. Lalu pin 13 adalah clock enable, dihubungkan ke ground karena harus low agar clock bisa diterima. Selanjutnya pin 15 adalah reset. Reset juga harus di ground, harus low agar counter tidak terus reset. Kemudian akan disambungkan pin 3, pin 2, pin 4, pin 7, pin 10, pin 1, pin 5, pin 6, pin 9, pin 11 secara berurutan ke LED lampu LED 1 sampai 10. Pertama akan kita pasang LED-nya dulu. LED berjumlah 10, lalu kita akan menyambungkan setiap LED ini untuk anodanya ke masing-masing pin output dari tiket counter ini. Misalnya di sini adalah LED 1, maka akan disambungkan ke output 1. Kemudian LED 2 akan disambungkan ke output 2. Kemudian LED 3 akan disambungkan ke output 3. LED 4 akan disambungkan ke output 4. LED 5 akan disambungkan ke output 5. LED 6 akan disambungkan ke output 6.
LED 7 akan disambungkan ke output 7. LED 8 akan disambungkan ke output 8. LED 9 akan disambungkan ke output 9. Dan terakhir, LED 10 akan disambungkan ke output 10. Setelah semua LED pada anodanya tersambung ke output dari IC 4017, katodanya akan disambungkan ke ground melalui R3 yang juga sama seperti R1 dan R2 bernilai 10.000 ohm. Dengan begini, rangkaian LED chaser sudah selesai. Rangkaian ini menggunakan dua IC, yaitu timer 555 dan ticket counter 4017. IC 555 ini akan menciptakan clock berulang secara otomatis yang kemudian akan dikirim ke IC 4017 yang menghitung clock itu dan mengaktifkan satu LED untuk setiap clock. Jika dijalankan, akan seperti ini. Terlihat bahwa LED yang berjumlah 10 ini menyala secara bergantian dan secara berurutan. Ketika LED 1 menyala, yang lainnya mati, dan ketika LED 1 sudah mati, yang menyala adalah LED 2 dulu, yang lainnya masih mati. Kemudian secara berurutan, ketika LED 3 menyala, LED 1 dan LED 2 mati, dan yang lainnya juga mati. Dan begitu terus, hingga semua LED sudah mendapat giliran untuk menyala sendiri. Terlihat bahwa rangkaian yang ada di web ini sama dengan rangkaian yang ada di Tinkercad. Rangkaian LED chaser ini adalah contoh bagaimana sinyal digital, high atau low, bisa mengontrol urutan aksi secara teratur. Dan rangkaian yang ada di sini, sambungan R1, R2, polaris kapasitor, dengan pin 7, pin 6, pin 2 di antara mereka adalah rangkaian timing, yang merupakan rangkaian elektronik yang menghasilkan sinyal pulsa high atau low dengan pola waktu tertentu dan terkontrol. Rangkaian ini, ada rangkaian di sini, akan mengontrol frekuensi pulsa, yaitu berapa kali per satuan waktu output berubah. Dengan begini, rangkaian LED chaser sudah berhasil dibuat sesuai dengan harapan, dengan nyala lampu LED yang bergantian yang seperti mengejar atau chase satu sama lain.